Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are things with you? I hope you are all fine today. Okay, welcome back to the English class. Today, we are going to learn about passive voice atau kalimat pasif. Sebelum kita mempelajari kalimat pasif, kita juga perlu mengetahui tentang kalimat aktif. Kalimat pasif atau passive voice adalah jenis kalimat di mana subjeknya menerima aksi, bukan melakukan aksi. Sedangkan kalimat aktif atau active voice adalah jenis kalimat di mana subjeknya melakukan aksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Tidak semua kalimat aktif dapat diubah ke kalimat pasif. Hanya kalimat yang mengandung kata kerja transitif yang bisa diubah ke kalimat pasif. Contoh kata kerja transitif adalah membawa, membuat, dan sebagainya. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misalnya, pergi. Untuk lebih memahaminya, kita pelajari contoh berikutnya. Kita buat dalam bentuk simple present tense, di mana di sana ada kalimat aktif. She eats an apple every morning. Kalimat pasifnya menjadi an apple is eaten by her every morning. Di sana ada perubahan yang tadinya subjek pada kalimat aktif berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Sedangkan yang tadinya objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Kata she pada kalimat aktif berfungsi sebagai subjek. Pada kalimat pasif berubah menjadi her karena posisinya sebagai objek. Kata unable pada kalimat aktif berfungsi sebagai objek. Ketika diubah ke kalimat pasif, maka kata unable berubah fungsi menjadi subjek dan disimpan di awal kalimat. Maka pola kalimat untuk simple present tense pada kalimat pasif bisa kalian lihat di sana ada subjek, kemudian to be yang dipakainya ada 3, is, am, dan are, diikuti dengan verb 3, diikuti dengan by, dan diikuti dengan objek. Contoh dengan tenses present continuous. Dina is watering the flowers now. Kalimat pasifnya menjadi the flowers are being watered by Dina now. Pada kalimat pasif dengan tenses present continuous, ada penambahan kata being setelah to be. Pola kalimat pasif untuk tenses present continuous adalah subjek, kemudian diikuti dengan to be yang dipakainya tetap is, am, are, kemudian diikuti dengan kata being, kemudian diikuti dengan verb 3, diikuti by, dan diikuti dengan objek. Contoh kalimat dengan menggunakan present perfect tense. Pada kalimat aktif, they have played the ball. Kalimat pasifnya menjadi the ball has been played by them. Pola kalimat pasif untuk tenses present perfect, subjek diikuti dengan have, has, diikuti dengan been, diikuti dengan verb 3, lalu diikuti dengan objek. Untuk penggunaan have, has-nya disesuaikan dengan subjek yang ada pada kalimat pasif. Contoh kalimat dalam bentuk simple past tense. Pada kalimat aktif, my father drank a glass of coffee this morning. Kalimat pasifnya menjadi a glass of coffee was drunk by my father this morning. To be was dipakai pada kalimat pasif karena subjeknya merupakan subjek tunggal.
Maka pola kalimat untuk tenses simple past adalah subjek, to be yang digunakannya ada dua, yaitu was dan were, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, lalu diikuti dengan by, dan diikuti dengan objek. Contoh kalimat dengan menggunakan past continuous tense. Pada kalimat aktif, Mr. Nana was painting the fence. Kalimat pasifnya menjadi the fence was being painted by Mr. Nana. Untuk bentuk continuous, maka setelah to be, tambahkan kata being, baik pada present continuous ataupun past continuous. Pola kalimat pasif pada tenses past continuous adalah subjek diikuti dengan to be yang dipakainya was dan were, kemudian diikuti dengan kata being, diikuti dengan verb 3, diikuti dengan kata by, dan diikuti dengan objek. Contoh kalimat dengan menggunakan tenses present future. We will buy some food after school. Kalimat pasifnya menjadi some food will be bought by us after school. Pola kalimat pasif untuk tenses present future. Subjek diikuti dengan modals, diikuti dengan be, diikuti dengan verb 3, diikuti dengan by, lalu diikuti dengan objek. Model yang bisa kita pakai adalah can, will, may, shall, dan must. Untuk kalimat negatif, pada kalimat pasif, kita hanya menambahkan kata not setelah to be. Sedangkan pada kalimat interrogatif, untuk kalimat pasif, kita menyimpan to be di awal kalimat. Dari pembelajaran passive voice dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk membuat kalimat pasif kita harus menggunakan kata to be yang dipakainya disesuaikan dengan bentuk tenses dan juga disesuaikan dengan subjek pada kalimat pasifnya. Kemudian yang kedua, cirinya adalah kata kerja yang dipakainya adalah bentuk ketiga dan penggunaan kata by. By di sana artinya oleh. Kata kerja pada kalimat pasif itu berawalan di atau ter. Untuk latihan, silakan kalian kerjakan dengan cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention. If you have any question, you can ask me in group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.